وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menaklukkan diri kepada kuasa jin bukanlah fitrah manusia. Sebab posisi manusia diciptakan Allah lebih baik dari makhluk tak kasat mata ini. Bila manusia merelakan dirinya dikuasai oleh jin, maka dosa besar tersebut akan berdampak pada raga cucu Nabi Adam. Seperti inilah yang terjadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhayna ila Musa an alqi. Pemirsa Ruqyah, Pak Kosim, begitulah masyarakat sekitar Batu Jajar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat memanggil pria ini. Keahliannya menangani perkara gaib dan keluhan orang yang datang kepadanya membuat Pak Kosim dianggap sebagai paranormal hebat. Gelar orang sakti melekat kuat sebagai identitasnya selama ini. Namun sekarang semua itu jauh berbeda. Pemirsa Ruqyah, ini dampak daripada jin-jin zalim yang pernah digunakan atau dijadikan khodam. Apabila ada yang pernah punya khodam-khodam tertentu untuk membantu kehidupan, segera bertobat kepada Allah sebelum mendapatkan kerugian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa wa qul ja'al haqqu wa zahaqa. Ustadz Azimam Aulia Ar-Rahman terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jin yang tengah mendengarkan lantunan ayat ruqyah makin menunjukkan rasa sombong. Energi negatif terus reaktif dan mendorong pria 3 anak ini bertingkah tak lazim. Pak, sebenarnya apa sih Pak awal mulanya ketertarikan Bapak untuk mempelajari ilmu kanuragan, Pak? Pertamanya saya dulu lihat teman saya seprofesi supir, kebalan bisa berbolak-balik pikiran orang. Nah di situ saya dekat sama beliau, terus dia mengajarkan. Sebenarnya itu fungsinya untuk apa, Pak? Kekebalan. Kekebalan. Selain itu, Pak? Bisa merubah rasa. Bisa dilihat sampai menuju ruang rumahnya pun dia masih berlagak seperti anak kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, di mana kalian? Benar saja, jin membawa Pak Kosim menuju titik yang terkoneksi dengan asal mereka. Saya juga nggak butuh ini kita hancurkan nanti. Ada lagi nggak selain ini? Hilet. Oh, pantas tadi gayanya seperti ulat ya. Ini ciri-ciri jin-jin yang datang karena dipergunakan ya, pernah dipergunakan. Makanya mereka merasa nyaman di dalam, maka kita harus dakwahi mereka sehingga Allah berikan hidayah dan sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal Di rumahnya, Pak Kosim bereaksi dengan gaya berbeda.
Pria berusia 49 tahun ini bertingkah seperti ulat. Ia mengaku pernah memakan ulat hitam yang telah dijampi-jampi untuk tujuan menguatkan ilmu yang ia miliki. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Rabbana. Gerakan aneh semakin menjadi-jadi. Reaksinya semakin tak nyaman. Ketika Ustadz Azimam membacakan ayat ruqyah, silih berganti, jin masuk ke raga Pak Qasim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Banyaknya amalan yang pernah dijalani menjadi pintu pembuka berkumpulnya jin. Apalagi kondisi ini dikuatkan dengan beragam perbuatan syirik yang dilakukan Pak Qasim selama ini tanpa henti. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم Kini jin yang menguasai tubuh Pak Qasim mengaku sebagai penunggu rumah sejak puluhan tahun silam. Kamu terikat nggak atau tertanam nggak di rumah ini? Tadi dia sampai si Qasim tadi dia. Sama meh si Qasim ini dia. Orang mesti dia panggilan. Jangan lagi-lagi masuk ke tubuh manusia. Manusia nggak butuh kalian. Lepas semua ikatannya di dalam. Cepat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tadi kan saya sempat dengar Bapak bilang bahwa Bapak bisa mengubah rasa. Itu sebenarnya prosesnya tuh dari apa, Pak? Neng minta mau seger kayak jus gitu, bisa air putih juga gitu. Padahal itu air putih, tapi perasaan. Yang tak luput dari perhatian kami adalah pedang pustaka berhodam yang telah didiagnosa Ustadz Azimam. Wah, ini pedang ya. Pernah ada isian tertentu untuk pedang ini? Pernah? Untuk apa kegunaannya dulu? Supaya Lihai memainkannya. Yang pemirsa ruqyah, benda-benda seperti ini, kalau ada isi khodam jinnya, terlebih untuk mengontrol supaya tidak meleset ketika menyerang, itu segera dibakar. Segera dihilangkan dari rumah kita sebelum kemudorotan itu menimpa keluarga kita. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Oke, subhanallah. Nggak ada yang lain? Satu lagi. Oke, tolong diambil. Ini pernah diisi sama saya sendiri. Sebentar. Teman saya. Pernah diisi ya? Maaf, ini koin ya. 1920, subhanallah. Nanti kita izin ke Bapak sama benda-benda yang tadi sekalian kita bakar semuanya. Udah ikhlas insya Allah? Ikhlas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna fatahna laka fatham mubina. Meski telah mencapai titik kesadaran, organ dalam Marki masih mengalami kesakitan. Bisa jadi bahwa jin tidak semuanya pergi dan masih betah untuk tinggal. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ. Teknik menekan bagian dada untuk mendeteksi gangguan bisa jadi cara yang jitu. Gelagat lain pun muncul seiring dengan ayat ruqyah yang dilantunkan oleh Ustadz Azimam.
Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu aliman hakima. Ayo, tangannya yang suka menjampi air-air tertentu. Terapi ruqyah syara'iyah dilanjutkan dengan memfokuskan bagian tangan yang dulunya memiliki kekuatan bisa mengubah rasa dan warna air. Keluar kalian, jangan sembunyi. Sambil Bapak tobati di hati ya. Enak? Alhamdulillah. Semoga jalan hijrah yang dipilih oleh Pak Qasim dapat membawanya kembali ke jalan tauhid. Amin ya robbal alamin. Ubahlah tabiat buruk kita menjadi tabiat yang baik-baik. Taatlah kepada Allah juga Rasulnya. Wa may yuti'illaha faqad faz fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan menjadi hamba Allah yang pemenang. Subhanallah. Jalan kemenangan bisa kita tempuh dengan meningkatkan ibadah-ibadah wajib kita. Insya Allah jadi penuh dengan ketaatan juga keberkahan. Amin. Allahumma amin. Kenapa orang yang tidak pernah melakukan hal bertentangan dengan ajaran Islam bisa terkena gangguan juga? Seperti kisah saudari kita dari Garut ini yang berusaha untuk berlepas dari gangguan tersebut. Proses ruqyah pun dimulai. Linda berusaha mengendalikan diri, tetapi lambat laun kesadarannya diambil alih oleh jin yang merasa terganggu akan kehadiran kami tim ruqyah Trans 7. Inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatil kawakib. Raga wanita 24 tahun ini sudah tak terkontrol lagi. Ya, bangsa jin yang mengganggu selama ini berusaha menutupi telinga Linda agar tak mendengar ayat-ayat ruqyah yang dibacakan Ustadz Azimam. دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. Linda yang tak dapat mengontrol tubuhnya membawa kami keluar dari musola. Pemirsa ruqyah, ternyata Teh Lin menggiring kita dan menuju ke arah sumur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan pun dikumandangkan agar para jin bisa keluar dan beranjak pergi dari sumur ini. Raga Linda kembali bereaksi. Dengan sekuat tenaga saya menahan tubuhnya agar tidak menghampiri sumur. Ketika Ustadz masih mengumandangkan azan ke sumur, Linda yang dalam keadaan tidak sadar menggiring kami lagi ke lokasi lain. Padahal dari awal tubuh Linda lemas dan hanya dapat berjalan pelan. Tetapi di lokasi belakang rumahnya ini, ia mempercepat langkah kakinya. Bu, ini kira-kira Teh Lin menggiring ke sini ke arah apa ya? Mamahnya, Mama Linda. Saya pun merasakan kesedihan seperti yang dialami oleh wanita 24 tahun ini. Kali ini kami memasuki rumah saudara Linda yang terletak bersebelahan dengan rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Memang benda-benda seperti ini bukan milik Linda maupun saudaranya, melainkan benda warisan yang diturunkan. Pemirsa, hal ini merupakan salah satu ciri orang yang mengalami gangguan nasab. Bisa jadi inilah penyebab Linda mengalami perilaku yang di luar nalar manusia awam. Wallahu alam. Melihat kondisi wanita yang sedang mengenyam pendidikan di salah satu perguruan tinggi di Garut ini, membuat Ustadz memberi terapi air pancuran yang tak jauh dari rumah pasien. Manfaat ruqyah dari sumber mata air ialah untuk mengembalikan fungsi saraf yang lemah karena gangguan jin. Saat menggali informasi, Linda sempat bercerita bahwa sering ada masalah dengan suaminya.
Padahal umur pernikahan mereka masih seumur jagung. Iya, pemirsa Rukiah, saat saya mencoba untuk menyirami badan Telin dan Telin melakukan penolakan. Alhamdulillah, jimat berhasil kita kumpulkan. Sekalipun mungkin belum semuanya, tetapi kita serahkan kepada Allah. Apabila ada jimat-jimat yang belum ditemukan, tertanam dan lain sebagainya, semoga Allah netralkan dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Setelah jimat-jimat dimusnahkan, alhamdulillah proses telah selesai dan Linda sudah bisa tersenyum kembali. Pemirsa Ruqyah, setan kerap sekali mengganggu manusia, membisikkan ketakutan kepada kolbu manusia, sehingga kita tertipu oleh sifat setan-setan yang penuh murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita kokohkan keimanan kita, ketakwaan kita, juga takutlah kepada Allah. Apabila takut kepada setan-setan, tidak ada untungnya. Kita takut kepada benda-benda mati yang pernah dipuja, yang pernah dijadikan sesuatu yang bermanfaat untuk mengundi nasib, untuk menjaga keharmonisan rumah tangga misalkan. Padahal sama sekali tidak memberikan hal-hal yang demikian. Justru mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh tidaklah Pemirsa Ruqyah, tak menunggu waktu lama, proses pengobatan mulai dilakukan Ustadz Azimam. Keluarga Seli diminta oleh Ustadz Azimam untuk saling berpegangan. Dengan masuknya kalian ke tubuh manusia itu adalah kezaliman. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha. Seiring kalam ilahi dilantunkan, reaksi tak terkendali dari beberapa anggota keluarga mulai terjadi. Allahul malikul haqq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Deteksi ini membuat Ustadz Azimam mendapatkan informasi bahwa gangguan pada keluarga Seli berasal dari jin tasalsul. Jin ini eksis karena warisan dari keturunan serta memiliki karakter pewaris yang sama dengan karakternya. Lalu, Ustadz Azimam pun mengajak keluarga Seli untuk memutus perjanjian dengan bangsa jin nasab tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ruqyah lanjutan kemudian difokuskan pada Seli. Didampingi oleh suaminya, Tatang, gelagat Seli mulai menunjukkan perilaku aneh. Wujud gangguan jin mulai bertingkah. Seketika Marki merasakan gatal-gatal di seluruh tubuh. Walahum maqami'u min hadid. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa dhuqu 'adzabal hariq. Teh Seli, boleh nggak sih Teh diceritakan apa sih yang sebenarnya terjadi awal mulanya, bagaimana sehingga Teteh bisa mengalami gangguan seperti ini? Nah, awalnya keluarga, orang tua, kakak semua dan aku sendiri pun ngerasanya itu cuman penyakit medis biasa. Cuman berangsur bertahun-tahun nggak kunjung sembuh juga. Datanglah orang yang dipercaya bisa nyembuhin. Terus dimandiin pakai kembang 7 rupa itu besoknya benar-benar hilang gitu. Dan kita percaya kalau itu tuh bakal total sembuh. Silakan keluar dengan cara yang baik. Komunikasi jin yang terbatas serta penolakan yang terjadi membuat Ustadz Azimam menambah terapi lanjutan dengan media air.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadzani khasmani ikhtasamu fi rabbihim. Air belerang menjadi senjata berikutnya. Air yang mengandung banyak mineral ini diharapkan dapat meredam efek dari penyakit kulit yang rutin datang kepada Sally. Ya Pak Ustadz, ini kenapa ya Teh Sally ini masih saja bereaksi sama seperti yang kayak tadi di masjid? Ya ini tanda mereka masih ada di dalam. Ya, tapi alhamdulillah setelah dimandikan tadi, ya ada berangsur membaik insya Allah. Dan ini bisa jadi dampak dari pengobatan-pengobatan sebelumnya yang mungkin tidak sesuai syariat Islam. Di sini tuh waktu orang tua aku beli rumah ini, benar-benar kayak ada ijab kabul sama yang punya rumahnya. Saya udah jual rumah ini berserta isi-isinya sama ibu, katanya gitu ke orang tua aku itu. Ternyata katanya orang tua aku itu ijab kabul sama yang punya rumah itu, yang dimaksud beserta isinya tuh yaitu bangsa-bangsa jin yang mereka diam di sini, tanam di sini itu buat orang tuaku sama keluargaku gitu. Semua ya. Untuk menuntaskan belenggu gaib pada keluarga dan lingkungan rumah, penelusuran buhul dilakukan oleh tim Ruqyah. Adanya pengakuan keluarga yang pernah memiliki benda pemberian paranormal membuat Ustadz Azimam tidak membuang waktunya untuk membersihkan benda kesyirikan tersebut. Pada kasus Sally dan keluarga, unsur ketidaktahuan menjadi celah talbis setan untuk masuk dan melemahkan tauhid keluarga ini. Akibatnya beragam keluhan seperti penyakit, emosi yang tidak stabil, dan minim harmonisasi menjadi buah perilaku yang mereka panen. Ini dia, subhanallah. Bismillah. Ya, subhanallah pemirsa, lagi-lagi kita temukan di rumah para pasien yang seperti ini. Ini tentu di dalamnya ada wafak-wafak dan ada dairah kabirah dalam ilmu al-awfaq yang syarat akan ilmu sihir. Kita hancurkan karena benda seperti ini tidak memiliki kebaikan sedikit pun. Bismillahirrahmanirrahim. Semua jimat dan buhul yang ditemukan Ustadz Azimam dimusnahkan. Min syarril waswasil khannasil ladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Harapannya, setelah pengobatan ala Nabi ini dilakukan, Sally dan keluarga mendapatkan kesembuhan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pemirsa Ruqyah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Yang mana singkatnya? Barang siapa yang datang ke peramal atau ke dukun, lalu percaya dengan setiap apa yang dikatakannya, maka dia sudah kafir atas yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Maka sempurnakan hijrah dengan Ruqyah.